sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya. Episode 7 diawali dengan tersangka pembunuhan yang dibebaskan dengan jaminan. Karena masih dalam masa jaminan, mereka dipasangi gelang GPS agar tidak bisa keluar dari wilayah yang sudah ditentukan. Meskipun begitu, mereka sudah merencanakan sesuatu untuk kabur dengan menyuruh anak buahnya memakai gelang itu. Sementara itu di dalam sel, Chan Ho terus mengawasi Jae-ho yang selalu bersama dengan Ketua Yang. Hari ini, kepala sipir akan mendapatkan libur akhir pekan. Kemudian salah satu penjaga yang diberi tanggung jawab memberi kode kepada Ketua Yang kalau kepala sipir sudah pergi. Setelah itu Ketua Yang membawa Jae-ho ke gereja dan meminta penjaga untuk mematikan semua kamera yang ada di sana. Lalu mengikat Jae-ho dan menjelaskan kalau dia disuruh Ji-hoon untuk membunuhnya. Terlihat Jae-ho yang sangat ketakutan. Saat Ketua Yang akan memukul kepala Jae-ho dengan besi, Chan Ho datang bersama anak buahnya menyelamatkan Jae-ho. Kemudian perkelahian pun terjadi. Karena diselamatkan Chan Ho, Jae-ho merasa berhutang budi kepada Chan Ho. Chan Ho pun memanfaatkan hal itu. Dia menyuruh Jae-ho untuk menjelaskan isi makalah Profesor So. Namun Jae-ho menolak karena jika makalah itu terungkap, maka hidupnya akan seperti di neraka. Jae-ho menjelaskan kalau Ji-hoon tidak ada apa-apanya karena ada seseorang yang lebih menakutkan dari Ji-hoon, namun dia tidak bisa mengungkap siapa orang itu. Jae-ho kemudian memohon untuk disuruh melakukan apa saja selain menjelaskan isi makalah tersebut. Sementara itu di sisi lain, mereka yang tadi saling berkelahi kini saling mengobati. Ternyata perkelahian mereka tadi hanyalah akting. Perkelahian itu direncanakan oleh Chan Ho dibantu oleh Ketua Yang. Ketua Yang mau melakukan itu karena dia akan bebas dari sana dalam 3 bulan ke depan. Dia meminta Chan Ho untuk merawat anak buahnya. Bukan hanya itu, Chan Ho juga memiliki rencana lain untuk menjebak Big Mouse. Di sisi lain, Miho, Mr. Go, dan Sontai mencari Hae-jin yang hilang. Saat sedang menelpon dengan ayahnya, tiba-tiba alarm Fasen yang sedang kritis berbunyi. Miho menutup teleponnya dan segera berlari menuju kamar Fasen. Namun sesampainya di sana, para dokter dan perawat tidak melakukan apa-apa karena larangan CVR. Mereka hanya melihat Fasen yang dalam keadaan sekarat dan kemudian meninggal dunia. Saat sedang di rumah duka, Miho sangat terkejut mendengar pembicaraan keluarga pasien yang mengatakan kalau pasien harus dikremasi dan tidak bisa diotopsi karena sudah menandatangani sebuah perjanjian dengan rumah sakit Gochan. Itu artinya ada sesuatu yang disembunyikan dari jasad pasien. Miho kemudian menghubungi ayahnya dan menyuruhnya untuk meminta bantuan di tim forensik, sedangkan dia akan diam-diam menuju kamar mayat untuk mengambil darah pasien. Sayangnya, security melihatnya melalui pantauan CCTV. Saat Miho keluar dari kamar mayat, Direktur, Myung, dan para perawat yang lain langsung mencegah Miho dan menggeledahnya. Namun mereka tidak menemukan apapun karena Miho sudah menyembunyikannya. Saat itu juga wali kota datang menemui istrinya, sehingga Miho langsung dilepaskan. Namun wali kota merasa aneh dengan tingkah Miho tadi. Pada malam harinya, Miho kembali ke kamar mayat untuk mengambil sampel darah yang dia sembunyikan. Namun saat Miho masuk lift, seorang misterius muncul dan ingin membunuh Miho. Miho langsung mengeluarkan semprotan cabai dan menyemprotkannya ke muka orang misterius itu. Namun, orang misterius itu terus menyerang Miho hingga Miho tidak bisa melawan. Saat lift terbuka, wali kota Daha muncul dan langsung menghajar orang misterius itu. Orang misterius itu langsung segera kabur. Setelah itu, Miho kemudian pergi memberikan sampel itu kepada tim forensik. Miho juga langsung berterima kasih kepada wali kota Doha karena sudah menolongnya. Sementara itu di dalam penjara, mereka mengganti patung Bunda Maria yang sengaja dirusak Chan Ho saat perkelahian kemarin. Chan Ho kemudian menaruh pesan kepada Big Mouse untuk menjebaknya. Tapi seseorang tiba-tiba muncul di depannya dan orang itu adalah Nopak. Nopak mengatakan kalau kepala sipir menyuruhnya untuk meminta uang 8 juta won untuk ganti rugi patung yang rusak. Singkat cerita, saat semua orang sedang di lapangan, seseorang masuk ke dalam gereja terkena jebakan Chan Ho. Keesokan paginya, Chan Ho ke gereja untuk memastikannya, dan benar saja kartu tarotnya sudah menghilang. Chan Ho kemudian menatap patung Bunda Maria. Ternyata sebelumnya Chan Ho meminta Sontai untuk memberikannya ponsel yang diselipkan ke dalam buku yang dari tadi ia bawa. Sontai juga diminta untuk menyumbangkan patung Bunda Maria yang di dalamnya berisi kamera. Jadi sejak awal Chan Ho sudah merencanakan semuanya. Chan Ho kemudian segera mengambil USB yang ada di patung itu dan memutarnya. Saat melihat rekaman itu, Chan Ho sangat terkejut. Ternyata orang yang mengambil kartu tarot itu adalah Jerry. Chan Ho kemudian memanggil Jerry untuk berbicara serius dengannya. Chan Ho membawa Jerry ke tempat yang sepi.
Chan-ho meminta Jerry untuk berterus terang. Namun Jerry terlihat bingung kenapa Chan-ho bersikap seperti itu. Jerry mengatakan ia masuk ke gereja karena penasaran kenapa Chan-ho selalu masuk ke sana. Namun saat Chan-ho bertanya kenapa dia mengambil kartu tarotnya, Jerry menjadi bingung. Karena sebenarnya tadi Jerry sudah menaruhnya kembali. Itu artinya ada orang lain yang mengambilnya. Namun Chan-ho tidak peduli dengan perkataan Jerry dan sangat marah. Jerry kemudian keluar dari sana dengan keadaan kecewa. Chan-ho kemudian memeriksa kembali rekamannya dan saat ini ia baru menyadari kalau video itu terpotong 30 menit. Tiba-tiba Miho menelpon Chan-ho. Miho mengatakan kalau dia mendapatkan kiriman bunga pemakaman dan terselip kartu tarot si bodoh dalam posisi terbalik. Artinya Big Mouse yang asli sudah mengetahui rencananya dan memperingatkannya untuk tidak berbuat macam-macam. Hal itu membuat Chan-ho bingung karena hanya ada 3 orang yang tahu tentang kamera yang ada di dalam patung itu, yaitu Sontai, Mr. Go, dan Miho. Rekaman video yang dipotong itu membuktikan kalau Jerry bukanlah Big Mouse. Namun kejadian itu membuat Jerry sadar kalau Chan-ho bukanlah Big Mouse yang asli. Scene kemudian beralih ke kedua tersangka pembunuhan yang menemui Ji-hoon dan Jak Sa-cho. Mereka membicarakan tentang persidangan nanti karena mereka harus mengaturnya untuk mengelabui hakim. Tiba-tiba Ji-hoon mendapat telepon kalau tetua menyuruh mereka semua untuk berkumpul di teater. Akhirnya mereka semua pergi menuju teater sesuai dengan arahan tetua. Di sini juga terlihat wali kota dan istrinya juga datang. Di sini mereka menonton dokumenter bersama yang berisi tentang sejarah kota Gochan yang dibangun dengan susah payah oleh tetua yang dibantu oleh kakek dari para anggota Nine Rivers. Terlihat di video itu Ju-hye juga ada di sana bersama kakeknya. Setelah video selesai, tetua memperlihatkan kaki palsunya. Dia memberitahu alasan selama ini dia meninggalkan militer dan membangun kota Gochan dengan satu kakinya. Dia mengingatkan kepada para anggota untuk tidak merasa hebat hanya karena keturunan dari orang-orang hebat tadi. Dia mengatakan tak lama lagi akan pensiun dan akan mencari pewaris atau penggantinya. Setelah itu dia kemudian memanggil wali kota dan Ju-hye untuk mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah, wali kota memandangi sebuah foto yang sama dengan di video tadi. Sedangkan Jak Sa-cho menemui Ji-hoon menawarkan bantuan untuk mengambil kembali 100 miliarnya dari Big Mouse. Dan membuat Chan-ho yang disangka Big Mouse keluar dari penjara agar mereka dapat menyiksanya hingga mengaku. Di sisi lain, Jerry yang biasanya selalu makan dan kemana-mana bersama Chan-ho saat ini terlihat tidak bersama lagi. Hal itu membuat No-pak merasa aneh dan segera menemani Jerry makan. Tiba-tiba Jerry mendapatkan sebuah kunjungan. Hal itu membuatnya sangat senang karena baru pertama kali dikunjungi sejak ia di penjara. Orang yang mengunjunginya adalah adiknya. Dia mengabarkan kalau neneknya dimensianya sudah sangat parah, bahkan tidak mengenalinya lagi. Namun saat ini neneknya masuk panti jompo dan dia sudah bisa masuk kuliah. Hal itu membuat Jerry terkejut dari mana adiknya mendapatkan uang. Lalu adiknya menjelaskan kalau ada seseorang yang menanggung semuanya dan orang itu pun masuk yang tak lain adalah Ji-hoon. Saat kembali ke kamar selnya, Jerry terlihat membawa minuman, mengabari teman-temannya kalau sekarang dia bebas. Sambil membagikan minuman itu kepada teman-temannya. Namun ada salah satu minuman yang sudah ditandai. Minuman itu diberikan kepada Chan-ho. Saat keluar dari penjara, Jerry merasa sangat bersalah kepada Chan-ho karena ternyata Ji-hoon menyuruh Jerry agar memberikan minuman yang sudah diracuni itu kepada Chan-ho. Awalnya Jerry menolak, tetapi Ji-hoon mengatakan kalau minuman itu tidak akan membuat Chan-ho mati. Karena itu Jerry terpaksa melakukannya. Scene beralih ke dalam kamar Chan-ho. Terlihat dia sangat kesakitan. Hal itu membuat para petugas panik dan segera membawa Chan-ho dengan ambulan. Secara kebetulan Miho dan ayahnya saat itu datang akan mengunjungi Chan-ho ke dalam sel. Karena Jerry yang merasa bersalah, dia mengajak Miho dan Mr. Go untuk mengejar Chan-ho yang sedang dibawa ambulans. Saat sedang di perjalanan mengikuti ambulans itu, mereka menyadari kalau ambulans itu pergi bukan ke arah rumah sakit. Menyadari hal itu, mereka akhirnya mencegat ambulans itu. Setelah berhasil mencegat ambulans itu, Miho segera masuk ke dalam ambulans dan segera memeriksa suaminya. Para penjaga yang sudah disuap Ji-hoon itu akhirnya terpaksa menuruti Miho. Miho menyuruh mereka membawa Chan-ho ke rumah sakit tempat Miho bekerja dulu. Setelah diperiksa, untungnya Chan-ho hanya sakit perut biasa. Mendengar hal itu membuat Jerry sangat lega. Namun Jerry kembali merasa bersalah karena Miho berterima kasih kepadanya dan Miho memberinya sejumlah uang. Namun di sisi lain di dalam kamar pasien, petugas diam-diam mengambil cap tangan Chan-ho untuk menyetujui sebuah permohonan jaminan. Lalu petugas itu memberikannya kepada Ji-hoon. Meskipun rencana pertamanya gagal, Ji-hoon tetap menjalankan rencana keduanya. Keesokan harinya saat dibawa pulang, Chan-ho merasa aneh.
Dia memikirkan kenapa Jerry memberikannya minuman beracun itu. Namun saat ini Chan Ho sangat terkejut karena menyadari kalau petugas membawanya ke arah yang berlawanan dari arah menuju penjara. Chan Ho yang menyadari hal itu langsung melawan para petugas. Namun ketika Chan Ho memberontak, seorang petugas menyuntikkan obat bius kepada Chan Ho. Saat ini terlihat Chan Ho tidak bisa berbuat apa-apa sehingga tak sadarkan diri. Chan Ho dibawa ke suatu tempat, yaitu rumah sakit jiwa. Chan Ho dibopong oleh seseorang berbadan kekar menuju ke dalam sebuah kamar.